member-membernya yang merupakan seorang transgender. Jadi setiap tahunnya itu pasti akan ditambahin member lagi. Mereka ini tidak menggunakan baju. Klinik operasi plastik untuk melakukan konsultasi. Apakah mereka ini grup Ajuma? Hai guys, I'm Sukim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bukannya yang nggak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang 5 grup K-pop dengan konsep terunik. But sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah guys, kalian tuh pasti tahu bahwa setiap grup K-pop itu kan punya konsep yang berbeda nih. Ada konsep yang girl crush, ada konsep yang cute, ada konsep yang kayak gini, konsep yang gitu. Itu banyak banget deh konsep-konsep mereka. Tapi kalian tahu gak guys, ada beberapa grup K-pop yang mana konsepnya ini kayak unik banget dan grup-grup lain itu tidak punya loh guys. Seperti apa sih keunikan dari grup-grup ini? Langsung aja kita mulai dari list yang pertama, yaitu After School. Udah tahu nggak After School ini siapa? Nah, Cinggu, After School ini merupakan girl group yang mana mereka itu dibentuk oleh Pledis Entertainment pada tahun 2009. Nah, mereka ini dikenal unik banget karena menjadi girl group K-pop pertama yang pakai konsep graduate alias kelulusan gitu loh guys. Nah, maksudnya graduate ini gimana sih? Jadi gini guys, jika ada membernya yang mungkin udah habis masa kontraknya atau udah ada member yang pengen keluar dari grup, ya udah mereka bisa keluar kok. Nah, setelah mereka keluar, nantinya mereka itu disebut telah melakukan yang namanya graduate alias kelulusan. Dan biasanya kalau udah ada member yang keluar, nanti akan ada member yang masuk lagi untuk menggantikan posisi member yang telah meninggalkan grup tersebut. Dan untuk anggotanya juga tidak tetap ya. Pernah 9, pernah 6, pernah 7, pernah 8. Intinya kayak nggak tetap gitu sih untuk membernya. Nah, Cinggu After School ini itu melakukan penampilan pertamanya bersama dengan rekan labelnya yaitu Sondambi di tahun 2008. Dan mereka memulai debut resminya pada tahun 2009 dengan single yang bertajuk Ah. Tak hanya berpromosi di Korea saja, grup ini juga mengembangkan sayapnya ke negeri tetangga loh guys, yaitu Jepang. Dan untuk perilisan single Jepang mereka bertajuk Rambling Girls pun dilakukan pada tahun 2012. Dan debut mereka di Jepang dapat kita katakan cukup sukses ya guys, karena lagu mereka di Jepang juga hits banget. Bahkan untuk lagu yang tadi itu menempati peringkat ke-8 di Orion Chart Music. Wow, cinca debak ya. Nah, untuk member-membernya gimana nih? Siapa sih nama-namanya? Oke, untuk line up terakhir sih atau member yang terakhir kali itu ada Yui, terus ada Raina, Nana, Liji, Iyang, dan juga Gaeun. Sedangkan untuk member yang telah graduate itu ada Soyoung, Baekha, Kahi, Jongak, dan juga Juyeon. Terus gimana nih dengan grup tersebut? Apakah mereka ini masih berpromosi atau enggak nih? Jadi gini guys, kalian itu pasti tahu ya bahwa pada Agustus 2020, Big Hit atau HYBE itu telah mengadakan konferensi langsung yang mengumumkan rencana masa depan dari Big Hit Labels. Selama konferensi tersebut, semua artis dari playlist telah ditampilkan di layar. Tapi di sini hanya After School saja yang tidak ditampilkan di layarnya. So dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa After School itu telah dibubarkan secara diam-diam. Sebenarnya melihat After School diginiin juga cukup sedih ya dan juga miris karena After School sendiri itu merupakan girl group yang sukses banget tuh guys. Jadi kayak sayang banget seolah-olah bakat dan juga potensi mereka itu kayak disisiakan banget sih oleh agensi. Dan bahkan nih guys, ada salah satu membernya yaitu Lee Ka-eun itu mengikuti yang namanya program Prodigy 48 karena dia merasa bahwa dia itu juga kayak lama banget nunggu After School gitu untuk comeback kembali, dan perusahaan juga telah mengizinkannya untuk ngikutin program tersebut. Dan bahkan saat mengikuti program itu, si Ka-eun ini kayak mendapatkan sesuatu hal yang gak baik, dimana dia di sini telah dicurangi. Jadi Ka-eun sebenarnya harus debut sih di IZ*ONE, tapi dikarenakan manipulasi, dia akhirnya tidak debut di IZ*ONE. Cukup miris ya. Dan untuk member-member yang lain, ada yang fokus dalam kegiatan karir aktingnya, ada yang solo juga. Intinya banyak sih yang dilakukan oleh para member dari After School untuk bertahan di tengah industri yang keras ini. Dan jika sekarang kita akan masuk ke grup yang kedua, yaitu Lady. Untuk Lady ini itu dicap sebagai grup transgender. Jadi Lady merupakan grup transgender yang beranggotakan 4 orang member dan debut di bawah naungan Logi Entertainment. Nah, grup tersebut ini didebutkan pada tanggal 7 April tahun 2005 dengan mini album Attention. Pembentukan Lady itu terinspirasi dari kemunculan penyanyi transgender yang sangat sukses yaitu Harisu. Jadi pengen dong yang lain ikutan. Kayaknya kita kalau pakai konsep yang kayak gini langsung sukses deh. Makanya di sini agensinya juga akan membentuk grup transgender gitu. Dan kalian tahu nggak guys, untuk mendapatkan 4 member dari Lady ini, agensinya udah melakukan kayak audisi juga sih. Jadi ada 400 pendaftar. Dan dari 400 ini, itu dipilih 4 doang. Wah gila ya, banyak banget yang daftar. 400 loh guys.
Dan Cinggu untuk membernya sendiri itu sudah ada beberapa di antara mereka yang berkarir di dunia entertainment. Misalnya kayak Saint A yang merupakan seorang penari dan juga model yang telah muncul dalam music video Chopidi. Lalu ada Sahara yang merupakan winner dari kontes kecantikan tahun 2003 di Thailand dan merupakan model jeans. Nah, saat debut, grup ini langsung menuai perhatian yang tajam dari para netizen gitu. Gak hanya netizen Korea saja, tapi netizen internasional juga menaruh perhatian yang keras pada mereka. Kenapa sih mereka ini diperhatikan banget? Apakah mereka itu benar-benar bagus? Yang membuat mereka diperhatikan adalah bagaimana fakta tentang member-membernya yang merupakan seorang transgender. Terlebih, negara Korea merupakan negara yang konservatif. Sangat sulit bagi mereka untuk menerima hal-hal seperti ini. Apalagi ya guys, pada saat itu, operasi untuk pergantian kelamin itu kayak masih ilegal gitu loh di negara tersebut. Jadi inilah yang membuat debut mereka itu kayak menjadi kontroversial banget. Dan gak hanya tentang fakta mengenai mereka yang transgender, ada hal yang lebih kontroversial dari mereka, yang mana ada photobook dari mereka. Jadi untuk photobook mereka itu berjudul Woman Reflection. Dan di sana ya, setahu aku, setelah aku baca artikel-artikelnya, itu kayak menyebutkan bahwa dalam photobook tersebut itu menampilkan mereka ini tidak menggunakan baju. Yups, ya you know lah ya what I mean. Ya kayak gitulah guys. Dan pada akhirnya grup ini juga dibubarkan. Cepet banget bubarnya. Hanya beberapa tahun saja berkarir tapi langsung aja dibubarkan. Mereka itu resmi dibubarkan pada tahun 2007 nih guys. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke grup yang ketiga, yaitu ada Six Bomb. Dan untuk Six Bomb ini itu dikenal dengan grup operasi plastik. Nah, Cinggu, Six Bomb ini merupakan girl group yang bernaung di bawah agensi World Event Agency, dan grup ini dibentuk pada musim panas 2010 dan berlatih bersama selama 1,5 tahun. Dan awalnya mereka ini akan debut dengan 6 orang member, tapi ada salah satu membernya yaitu si Subin itu kayak cedera pada kakinya, jadi dikarenakan hal itu dia harus hiatus. Dan yaps, pada akhirnya si Six Bomb ini debut dengan 5 orang member saja. Mereka debut pada tanggal 27 Januari 2012 dan merilis mini album yang bertajuk Six Bumpers Mini Album dengan lagu utama yaitu Chiki Chiki Bop. Nah, grup ini akhirnya hiatus dalam waktu yang lama, sekitar 3-4 tahun, dan saat comeback mereka melakukan reformasi terhadap line up membernya. Tahun 2016 mereka sempat viral dengan single Wait 10 Years Baby, dan di tahun yang sama ada artikel dari Never yang merilis berita bahwa salah satu membernya yaitu Yoo Chong keluar dari grup. Singkat cerita ya Cinggu, girl group ini itu menjadi sangat kontroversial banget di tahun berikutnya atau pada tahun 2017, dan mereka juga menjadi viral gitu. Karena mereka di sini ngerilis single yang kayak menggunakan konsep operasi plastik kayak gitu. Billboard sendiri itu mengatakan bahwa mereka mengubah operasi plastik menjadi konsep musik saat mereka menampilkan para member menari dengan wajah tertutup perban. Nah, girl group tersebut juga telah merilis video teaser yang memperkenalkan wajah baru mereka. Ada 2 single, yang pertama adalah Becoming Prettier versi Before. Itu kayak menunjukkan bahwa mereka itu pergi ke klinik kecantikan. Maksudku adalah klinik operasi plastik untuk melakukan konsultasi. Nah guys, setelah merilis single yang versi before-nya atau versi sebelum melakukan operasi plastik, mereka juga telah merilis single yang versi after-nya. Jadi untuk after sendiri itu kayak menunjukkan kepada kita semua proses menjadi lebih cantik dengan melakukan yang namanya operasi plastik. Dan kalian tahu nggak guys, jumlah yang mereka keluarkan untuk melakukan operasi plastik ini jumlahnya gede banget, 88.600 US dollar. Gila, ini banyak banget. Dan guys, melihat apa yang dilakukan oleh Six Bomb, banyak sekali dari netizen Korea yang julid ya. Apalagi ini udah masalah mengenai operasi plastik dijadiin konsep musik video, bukan, dijadiin konsep lagu lagi. Waduh, gimana nggak mendapatkan kritikan yang tajam ya dari para netizen. Dan kritikan-kritikan mereka kayak gini guys ya, komentarnya pedes banget, aku bacain ya one by one. Aku penasaran bagaimana sih dari mereka yang sudah terlihat menjadi lebih cantik. Lalu ada juga yang berkomentar, apakah mereka ini grup Ajuma? Bahkan ya, di dunia kedokteran yang sudah modern, tetap nggak ada yang bisa diubah meski dengan uang 100 juta won sekalipun. Waduh, ini komentarnya parah banget ya. Dan pada akhirnya nih guys, grup tersebut dibubarkan setelah 8 tahun debut. Pada tanggal 23 Mei 2021, melalui Instagramnya mereka menuliskan Goodbye Six Bomb. Sudah sulit bagi Anda selama ini. Dan Cinggu, kalian tahu nggak, saat mereka dibubarkan itu hanya 3 member yang tersisa dari 5 member yang pada awalnya menjadi 3 member saja. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang berikutnya, yaitu ada NCT. Nah Cinggu, NCT ini merupakan boy group yang dibentuk oleh SM Entertainment. Grup ini terbagi menjadi beberapa sub-unit. Unit pertama adalah NCT U yang memulai debutnya pada April 2016 dengan single Digital The Seven Sense dan juga Without You. Unit kedua yaitu NCT 127 yang debut pada Juli 2016 dengan mini album 127.
Unit yang ketiga adalah NCT Dream yang debut pada Agustus 2016 dengan single digital Chewing Gum. And the last adalah subunit yang berbasis di Tiongkok yaitu Wavy yang debut pada tanggal 17 Januari 2019 dengan album single The Vision. Bahkan Cinggu, menurut rumor yang sudah kalian denger ya, akan ada lagi nih penambahan untuk subunit NCT. Katanya akan ada NCT Hollywood dan juga ada NCT yang berbasis di Jepang. Yang unik dari NCT ini apa sih? Yang unik dari mereka adalah tentang penambahan member mereka yang tidak terbatas. Jadi setiap tahunnya itu pasti akan ditambahin member lagi. Kita juga tidak tahu sampai kapan mereka itu akan terus melakukan yang namanya penambahan member. Dan gak hanya penambahan member saja, mereka juga akan melakukan yang namanya penambahan unit seiring dengan bertambahnya member mereka juga. Dan untuk unit mereka itu nggak hanya berbasis di Korea, tapi juga berbasis di seluruh dunia ya. Tapi untuk saat ini hanya ada beberapa negara sih, yaitu ada Cina saja. Ya di next time itu kan ada Hollywoodnya, terus ada juga Jepangnya. Dan nggak tahu next negara apa, apakah NCT Indonesia? Ya we don't know ya guys. Nah konsep yang digunakan oleh NCT itu sangat jarang ditemukan dan menurut aku mereka adalah the only one yang menggunakan konsep seperti ini. Pada awalnya banyak yang tak paham sih dengan konsep NCT karena dianggap rumit nih. Namun seiring berjalannya waktu, kayaknya banyak penggemar yang udah mulai paham deh, perlahan demi perlahan. Hal tersulit bagi para NCTzen kalau menjadi penggemar NCT adalah mungkin mereka itu akan sulit banget untuk milih bias. Karena semuanya kayak apa ya, wow banget ya. Mulai dari vokal, visual, intinya mereka itu kayak perfect banget. Jadi kayak sulit banget, mana sih biasaku, ngeliat ini, biasin ini, ngeliat itu, biasin ini. Kayaknya banyak banget ya yang harus dibiasin. Habis itu adalah para NCTzen juga dituntut punya memori yang besar ya di kepalanya. Kalau mereka punya memori minim, itu bahaya banget. Karena banyak yang harus dihafal. Nggak hanya nama, nggak hanya wajah, tapi ngapal biodatanya gimana, fakta-fakta mereka dari mana. Ini kemampuannya apa, posisinya di grup ini apa. Intinya banyak banget yang harus dihafal oleh para NCTzen. Jadi buat kalian yang mau jadi NCTzen itu harus pintar-pintar, harus cerdas, memori penyimpanan kepala juga harus banyak, dan jangan lupa juga kantong di dompet juga harus tebal. Karena yups, kalian itu kayaknya banyak banget deh mau beli merchandise ya. Semua member kalau dibeli photocardnya itu ngabisin berapa nih? Bisa bangun rumah kayaknya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke grup yang berikutnya yaitu Mad Monster. Waduh, namanya adalah Mad Monster ya, monster yang marah. Nah Cinggu, Mad Monster ini merupakan rookie group yang terdiri dari 2 orang member. Mereka adalah Tan dan juga Jaeho. Nah, grup ini membuat heboh netizen usai tampil dengan konsep yang sangat unik. Saat tampil di Esquire Korea, mereka terlihat memiliki rahang yang berbentuk V dan juga ramping, serta mata mereka yang gede banget. Nah, saat mereka terus diperbincangkan oleh netizen, banyak yang sudah menggali informasi tentang mereka. Dan terungkap bahwa mereka itu adalah 2 komedian yang bernama Kwak Bom dan juga Lee Jang Ho. Nah, kedua komedian itu ternyata menjalankan sebuah YouTube channel yang bernama Bang Soko. Dan aku udah ngelihat bagaimana YouTube channel mereka. Jadi YouTube channel mereka emang isinya tentang komedi-komedi semua sih. Dan mereka juga mungkin tidak mau monotonnya dalam menghibur masyarakat Korea. Jadi mereka pun kayak beralih gitu nih ke jenjang yang lebih tinggi, alias ngebuat parodi idol K-pop gitu nih guys. Akhirnya mereka pun memilih nama Mad Monster untuk grup mereka. Dan mereka juga menggunakan konsep filter untuk foto dan juga video mereka. Jadi, filter tersebut tak hanya menyembunyikan identitas mereka dari publik, tetapi juga memberikan lebih banyak estetika seperti idol K-pop bagi mereka. Karena juga efeknya kayak membuat mata menjadi besar, pipi menjadi V-line, yang mana hal ini kan itu menjadi standar kecantikan di Korea. Dan Cinggu, sebelum membuat YouTube channel, kedua komedian ini juga pernah berada di Gag Konser yang merupakan program sketsa komedi. Dan setelah lama mengudara, program itu akhirnya berakhir pada Juni 2020. Setelah programnya berakhir, banyak sekali dari para komedian yang kehilangan job mereka, dan mereka juga kayak sulit banget untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan, mereka pun beralih ke YouTube channel, dan mereka ngebuat channel YouTube pribadi mereka. Dan 2 komedian yang satu ini juga bertahan dengan cara yang benar-benar kreatif dan juga sangat hebat. Dan ini juga ngebuat nama mereka semakin melambung tinggi. Kesuksesan dari debutnya Mad Monster itu dapat kalian lihat dari bagaimana jumlah viewersnya. Bayangin ya guys, saat hari peluncuran untuk music video mereka yang main Rudolph itu langsung mendapatkan 1 juta viewers. Gila, banyak banget. Untuk sekarang ini jumlah viewers untuk main Rudolph itu udah banyak kok, 6,5 jutaan gitu. Wah, bentar lagi 10 juta ya. Dan menurut aku secara pribadi, apa yang dilakukan oleh si Mad Monster itu memang kayak kreatif banget sih, unik banget sih. Karena ini akan menjadi ciri khas mereka ke depannya. Oh, itu loh grup yang kayak unik banget. Gila, mereka kayak handsome banget ya. Kayak
unreal banget visualnya. Ya iyalah, unreal juga pakai editan gitu. Tapi intinya bagus banget loh, konsepnya kayak gila, keren banget. Gak pernah kepikiran. Mereka tuh bener-bener kayak pinter, cerdas. Waduh, agensi yang lain juga nggak boleh kalah nih sama kecerdasan dua komedian ini. Mereka juga harus pintar loh untuk menentukan konsep-konsep unik terhadap grup-grup mereka ke depannya. Karena di zaman sekarang kita itu nggak hanya berjuang dengan memamerkan talenta kita, tapi kita juga harus memamerkan keunikan dari grup kita. Dengan keunikan tersebut, grup tersebut akan dikenal dengan mudah dan juga akan memberikan kekuatan yang besar kepada mereka. Well, Cinggu, tadi kita sudah membahas tentang 5 grup K-pop dengan konsep terunik. Dari kelima grup tersebut, mana yang kalian anggap paling unik? Langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dan ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan ragu-ragu buat koreksi aku ya. I'm Yuso Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.